Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewangga Nur Muhammad Kurniawan, NIM 2211508. Di sini saya ingin mencoba dan menjelaskan tentang codingan yang sudah tertera pada modul praktikum percabangan. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian percabangan C++ itu sendiri. Di sini percabangan yaitu suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi di mana pemilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu. Atau bisa juga statement kendali yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau memilih bagian program yang akan dikerjakan sesuai dengan kondisi atau syarat yang diberikan. Atau juga statement kendali memerlukan suatu kondisi atau syarat sebagai dasar pengambilan keputusan. Salah satu kondisi yang umum digunakan adalah berupa keadaan benar atau salah, atau yang disebut true or false. Dan selain percabangan, struktur ini juga disebut control flow, decision, dan struktur kondisi. Oke, untuk lebih mengenal dan memahami, yang pertama ada beberapa jenis percabangan, yaitu di sini bahasa C++ ada dua jenis percabangan, yaitu if dan switch case. Di sini yang pertama ada if. If sendiri terbagi lagi menjadi tiga, yaitu if else, if. Terus bagaimana penggunaan dari format tersebut, dan bagaimana kondisi, bagaimana implementasinya, apa manfaatnya untuk kasus yang seperti ini ya. Oke, mari kita coba satu persatu. Oke, sebelumnya kita masuk ke percabangan if. Saya menyampaikan terlebih dahulu operator kondisi di sini ya. Di sini ada operator kondisi yang digunakan pada percabangan yang pertama, yaitu operator relasi atau pembanding, di mana diantaranya yaitu ini lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih atau sama, kurang atau sama, tidak sama dengan. Di sini simbolnya ya. Kemudian operator yang kedua yang bisa digunakan untuk kondisi pada percabangan ini adalah logika. Di sini operator logika, yaitu diantaranya ada di sini and, or, dan not. Inilah operator-operator yang bisa kita gunakan pada materi percabangan nanti. Oke, kalau sudah kita mulai dari yang pertama, yaitu percabangan if. Apa itu percabangan if? Percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar atau hanya mengakomodir jika syarat bernilai true atau benar saja. Kalau seandainya isinya bernilai false atau salah, maka tidak diakomodir atau tidak ada statement yang dijalankan. Maka flowchart-nya kalau digambarkan seperti ini, seperti gambar ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke implementasi codingnya. Oke, yang pertama di sini ada implementasinya, dan di sini saya sudah coding. Sini ya, sudah coding saya. Oke, kemudian seperti biasa yaitu include iostream using namespace std. Di sini kemudian harus ada fungsi. Harus ada fungsi mainnya. Nah, di sini saya membuat suatu variabel yang saya beri nama password. Di sini password. Yang mana tipenya adalah string. Di sini string. Yang mana string ini bisa menampung nilai berupa karakter maupun angka. Kemudian kita cout di sini ya. Kita cout login wifi. Kemudian cout lagi, masukkan password. Kemudian penggunaan sistem kita menginputkan sebuah password yang nantinya akan tersimpan pada variabel password ini. Nanti di sini ya. Tersimpan di sini. Kemudian kita cek melalui skema percabangan if jika variabel password itu berarti nilainya amikom. Di sini kita coba cek ya.
seandainya benar yang diketik adalah Amikom, di sini Amikom, maka kondisi ini hasilnya adalah true. Di sini hasilnya adalah, kalau misalnya ini Amikom, hasilnya adalah true. Kalau true berarti nanti akan mengeksekusi blok siot nomor 13 di sini, yaitu selamat login WiFi berhasil. Tapi seandainya syarat nomor 13 ini false, maka tidak dieksekusi atau dilewatkan sehingga langsung selesai codingnya. Oke, kalau sudah kita langsung coba jalankan saja. Oke, di sini kita masukkan passwordnya, yaitu tadi passwordnya Amikom. Ya, di sini sudah berhasil ya. Selamat login WiFi berhasil. Tapi kalau misalnya kita jalankannya false atau salah, misal di sini 12. Nah, di sini sudah selesai, jadi tidak ada tulisan selamat login WiFi berhasil karena di sini salah. Oke, kalau sudah kita langsung lanjut ke contoh if yang kedua. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh if yang kedua. Di sini saya sudah coding. Di sini if yang kedua saya membuat variabel nilai. Kemudian kita di sini variabel nilai, kemudian kita cout masukkan nilai. Ada suatu angka yang diinputkan. Di sini karena integer, fungsinya. Angka yang dimasukkan itu kita simpan ke variabel nilai kemudian. Di sini. Variabel nilai itu kita cek if jika variabel nilai ini nilainya lebih besar dari 0. Maka dia akan menjalankan cout angkanya adalah bilangan positif di sini. Oke, kalau sudah kita langsung jalankan saja. Karena di sini angkanya bilangan positif ya. Kita masukkan saja di sini angka 2. Nah, di sini angkanya adalah bilangan positif. Jadi benar ya. Runningnya sudah benar. Oke, kalau sudah yang berikutnya adalah if else. If else sendiri yaitu percabangan. If else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Blok pilihan pertama untuk kondisi benar dan pilihan kedua untuk kondisi salah. Bagaimana format penulisan codingnya? Yaitu di sini if buka kurung kondisi atau syarat menggunakan operator, yaitu di sini nanti kondisinya operator logika atau operator relasi. Jika kondisi di sini atau syarat bernilai true, maka dia akan menjalankan blok yang pertama di sini. Blok ini dijalankan ketika kondisi benar. Kemudian else ini jika kondisinya salah, maka dia akan menjalankan blok yang kedua. Oke, di sini gambar flowchart. Nah, ini ya implementasi codingnya. Yang tadi ada satu blok di sini. Sebentar, di sini saya sudah coding. Di sini tadi yang if yang pertama tadi hanya satu blok ini. Sekarang ada dua blok. Di sini ada dua blok percabangan. Oke, kita tambahkan saja dari coding yang tadi. Di sini saya sudah menambahkan cout password salah, coba lagi. Contoh kasusnya masih sama dengan if yang tadi ya. Yaitu di sini login WiFi, coutnya login WiFi. Kemudian kita minta masukkan password. Di sini kita password, masukkan password. Disimpan ke variabel password. Di sini disimpan variabel password tersebut bernilai Amikom.
jika bernilai amikom atau iya, maka dia akan mengeksekusi yang barisan nomor 13 di sini nomor 13. Jika nanti yang diinputkan selain amikom, maka kondisi di sini bernilai false atau salah. Di sini jika bukan amikom. Kalau kondisinya bernilai salah, maka dia akan menjalankan yang else. Di yang else ini, yaitu blok else-nya yang kedua di sini barisan nomor 15. Oke, akan dijalankan password salah. Coba lagi di sini ya. Jadi yang if else ini mengakomodir dua kondisi, yaitu kondisi benar dan kondisi salah. Oke, kalau sudah kita coba codingannya. Nah, di sini kita coba masukkan codingan yang benar. Di sini kita ketikkan amikom. Nah, di sini codingan yang true atau yang benar sudah berhasil, yaitu selamat login wifi berhasil. Kemudian kalau semisal yang salah atau yang false, coba kita masukkan yang bukan password amikom. Kita coba 1 2. Nah, di sini password salah, coba lagi. Jadi else atau false-nya yang di sini sudah berhasil, yaitu password salah atau coba lagi. Oke, kalau sudah kita lanjut yang kedua. Oke, kalau sudah kita teruskan ke contoh if else yang kedua. Di sini contoh codingan. Nah, kondisi itu tidak hanya menggunakan satu operator saja, bisa juga menggunakan 3 operator sekaligus. Kalau tadi kan menggunakan login wifi kasusnya, sekarang kita coba menggunakan login dashboard mahasiswa. Di sini login dashboard mahasiswa, yang mana harus memasukkan NIM dan password. Oke, nanti kita akan tampilkan yang pertama ada login dashboard mahasiswa. Di sini. Kemudian kita masukkan NIM. Yang diinput akan tersimpan di variabel NIM yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini. Kemudian kita tampilkan masukkan password. Yang hasil ketikannya nanti disimpan di variabel password yang sudah kita buat. Sini. Nah, kemudian kita cek variabel NIM dan password, apakah variabel NIM 2211528, kemudian password bernilai amikom, kondisinya berarti seberapa, yang mana di dalamnya ada 3 operator, yaitu operator ini, dan ini. Berarti ada 3 operator sekaligus dalam satu kondisi if. Berarti di sini kondisi ada 2 blok. Di sini ada 2 blok, NIM dan password. Seandainya blok NIM ini ternyata benar, isinya adalah 2211528, maka true. Kemudian yang password ini juga yang diinputkan amikom, berarti true kalau benar. Nah, sebelumnya kita cek lagi tabel N, di mana true and true hasilnya adalah true. Maka kalau hasilnya true, yang dijalankan yang baris ke 15 atau yang cout yang selamat login dashboard mahasiswa berhasil. Yang ini.
Nah, seandainya yang diinputkan NIM ini salah, berarti kan false. Tapi passwordnya benar, benar Amikom. Ingat lagi logika N. Kalau semisal false and true, hasilnya adalah false. Nah, kalau hasilnya adalah false, maka yang dijalankan adalah baris yang ke-17 atau blok yang ini. Maka semisal hasilnya true atau yang baris nomor 15 ini, semisal hasilnya adalah true, jadi yang baris nomor 17 ini tidak dijalankan. Tapi kalau semisal kebalikannya, kalau semisal hasilnya false, yang dijalankan adalah yang nomor 17 dan yang nomor 15 ini tidak dijalankan. Oke, kalau sudah kita coba langsung ke codingan if else-nya. Oke, kalau sudah kita coba jalankan codingan if else-nya. Nah, di sini kita masukkan NIM-nya yaitu 22115028. Masukkan passwordnya adalah Amikom. Nah, di sini selamat login dashboard mahasiswa berhasil. Jadi ini kalau semisal hasilnya adalah true. Kemudian kalau semisal di sini misalkan NIM-nya salah, misalnya di sini saya 22111122 dan masukkan passwordnya Amikom benar, maka hasilnya akan kombinasi NIM password salah. Coba lagi karena true and false hasilnya juga akan false. Oke, kalau sudah kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Oke, kalau sudah kita teruskan ke contoh if else yang ketiga. Sini saya juga sudah coding. Oke, di sini contoh kasus yang operatornya adalah aritmatika, di mana operatornya adalah modulo. Sini modulo. Di sini salah satu manfaat dari operator modulo adalah untuk menentukan apakah yang diinputkan bilangan genap, di sini bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, kalau sudah kita masukkan nilainya, kita masukkan ke variabel nilainya. Kemudian variabel ini kita cek jika nilai modulo 2 sama dengan 0. Sini sama dengan 0. Maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Contoh 10 bagi 2 sisanya adalah 0. Jadi sisa baginya adalah 0. Kemudian contoh lagi kalau semisal 11 bagi 2 atau 5 bagi 2 saja, itu sisa baginya adalah 1. Jadi nanti kita akan menjalankan blok yang di nomor 11 ini. Karena nanti hasilnya adalah bilangan ganjil atau sisa baginya adalah 1. Oke, kalau sudah kita langsung jalankan saja codingan ini. Oke, di sini kita masukkan nilai 2. Nah, di sini sudah ada 2 adalah bilangan genap. Jadi ini menjalankan yang SEOT nomor 9. Dan apabila kita jalankan masukkan nilai 5, kita akan menjalankan bilangan ganjil yaitu bilangan yang nomor 11, yaitu SEOT nomor 11 ini. Oke. Kalau sudah kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Oke, kalau sudah kita teruskan ke percabangan yang ketiga. Oke, di sini percabangan yang ketiga adalah if else if.
percabangan if else if sendiri merupakan percabangan yang memiliki lebih dari dua blok pilihan. Di sini memiliki tiga kondisi ya. Di sini kondisi yang pertama, jika kondisi yang pertama ini benar, maka dia akan menjalankan yang di bawahnya atau ini yang blok di sini dijalankan jika kondisi satu benar. Oke, kalau seandainya kondisi satu ini sudah bernilai benar, maka dia akan menjalankan baris blok yang pertama. Kemudian dia melewati blok yang di bawahnya ini. Nah, oke, seandainya blok satu ini bernilai salah, maka dia akan langsung ngecek ke kondisi yang kedua di sini, yang mana di sini adalah tapi kalau semisal ketiga blok ini salah, maka dia akan otomatis menjalankan blok yang terakhir yaitu else yang ini, yang di bawah ini. Blok ini dijalankan jika semua kondisi di atas tidak benar. Di mana blok else ini dijalankan ketika semua blok yang di atas itu salah. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh gambar flowchart-nya. Oke, kalau untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke implementasi codingnya. Oke, kalau sudah, oke kita lanjut ke codingannya. Di sini saya sudah coding. Ini codingannya. Contoh kasusnya adalah penilaian kita atau program grade nilai. Di sini program grade nilai. Input nilai akhir, kemudian di sini input nilai akhir. Kemudian kita simpan di variabel nilai. Di sini variabel nilai. Inilah yang kita gunakan pada kondisi if else if-nya. Oke, seandainya nilai yang diinputkan lebih besar dari 80, maka dia akan menjalankan grade A. Di sini grade A. Jadi grade ini adalah variabel diisi dengan nilai A. Yang mana di cout-nya kita panggil grade Anda, di mana itu adalah variabel grade. Di sini variabel grade. Oke, kalau semisal di sini nilai 85 lebih besar dari 80, maka grade-nya adalah A. Karena 85 itu lebih besar dari 80. Dan selanjutnya, semisal di sini adalah nilainya 61. Kemudian di sini 61 itu lebih besar dari 80 atau tidak. Kalau misalnya tidak lebih dari 80, maka dia akan menjalankan kondisi yang if else yang kedua di sini. Apakah nilai 61 itu lebih besar dari 60? Kalau misalnya benar, berarti grade-nya adalah B. Dan itu seterusnya untuk grade yang C, D. Kalau semisal dari keempat blok ini, hasilnya itu salah semua atau lebih kecil dari grade yang sudah tertera di sini, maka dia akan menjalankan else yang di bawahnya, yaitu else yang grade-nya ini adalah E. Semisal di sini nilai paling rendahnya itu adalah 20 dan di sini grade-nya itu adalah D. Kalau semisal ini kita ambil nilai 9 atau 19, di sini kan 19 tidak lebih besar dari 20. Jadi nanti grade-nya adalah grade E. Oke, kalau sudah kita coba jalankan saja codingnya. Oke, kita di sini coba inputkan nilai akhirnya. Coba kita input 85. Nah, di sini 85 karena 85 ini lebih besar dari 80. Jadi grade-nya adalah A. Kalau semisal kita masukkan nilai akhirnya itu adalah 75, maka dia akan menjalankan grade yang B. Karena di sini nilai yang grade A itu adalah 80 dan di sini kita masukkan nilai 75 karena 75 itu tidak lebih besar dari 80. Jadi kita menjalankan kondisi yang kedua yaitu kondisi else if yang kedua. Di sini 75 lebih besar dari 60 dan kita mendapatkan grade B dan ini seterusnya ya. Oke, kalau semisal kita jalankan nilainya itu 19. Di sini kita menjalankan 19
dan mendapatkan grade E karena di sini dari keempat nilai dari keempat blok ini tidak ada yang kurang dari 19 dan di sini paling sedikit itu 20. Jadi 19 itu tidak lebih besar dari 20. Jadi grade yang dijalankan itu adalah grade yang di bawah ini, yang else yang di bawah ini. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke contoh if yang berikutnya. Di sini contoh berikutnya adalah if else bersarang atau nested. Apa itu if else bersarang atau nested? If else bersarang adalah if yang di dalamnya ada if lagi. Contohnya di sini ada if dan di sini juga ada if di dalamnya. Contoh kasusnya adalah seperti login Gmail di mana sebelum memasukkan password kita disuruh untuk memasukkan input nama Gmailnya terlebih dahulu. Karena dia harus mengecek apakah Gmail itu sudah terdaftar apa belum. Kemudian jika Gmail itu benar atau true, kita diminta untuk memasukkan passwordnya. Itu contohnya Gmail. Di sini kita tampilkan welcome. Di sini saya sudah coding. Di sini tampilkan welcome. Kemudian kita masukkan username. Di sini masukkan username. Kemudian disimpan di variabel username. Di sini. Kemudian username-nya kita cek apakah isinya ataupun yang diinputkan itu adalah karakter admin. Di sini admin. Jika true atau benar di sini admin, maka dia akan minta menampilkan untuk mengetikkan di sini cout-nya password. Mengetikkan password, kemudian ketikan password ini disimpan di variabel password. Di sini. Kemudian ada if else lagi di dalamnya. Nah, ini yang dinamakan bersarang ya atau nested. Semisal benar, dia akan menjalankan cout barisan yang nomor 15 ini. Kalau seandainya username-nya adalah admin, di sini admin, sedangkan passwordnya bukan Amikom, di sini bukan Amikom, maka dia akan menjalankan yang baris ke 16. Baris yang ke-17. Baris yang ke-17. Kemudian kalau username-nya ini, kemudian kalau username-nya bukan admin atau false, maka dia akan menjalankan else yang barisnya ke-20 di sini, baris ke-20 ini. Oke, kalau sudah kita jalankan codingannya. Oke. Oke, di sini kita masukkan username-nya yaitu admin. Passwordnya adalah Amikom. Nah, di sini karena password dan username-nya adalah benar, jadi di sini tulisannya adalah selamat datang login berhasil. Tapi kalau semisal username-nya itu adalah admin dan passwordnya itu adalah bukan Amikom, misalnya 1 2 3 4. Di sini langsung muncul di baris yang ke-17 yaitu cout password salah, coba lagi. Kemudian kalau semisal username-nya itu kita ganti 1 2 3 4. Username-nya sudah langsung tidak terdaftar yaitu di baris nomor 20 ini. 20 ini ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke percabangan tipe 2 yaitu Sweetcase. Nah, bagaimana implementasi Sweetcase di sini? Oke, kita langsung masuk ke programnya. Di sini programnya.
Ini adalah contoh dari implementasi dari Sweet Case yang mana tentang grade nilai. Seperti biasa kita tampilkan dulu inputnya dulu. Dari user inputkan grade. Berarti ini pilihannya adalah A, B, C, D, E. Kemudian nilai yang diinputkan oleh user ini, contoh dia mengetik huruf A. Maka huruf A ini akan disimpan pada variabel grade. Kemudian kondisi di sini, di kolom kondisi ini hanya diisi suatu variabel saja. Grade ini adalah variabel yang udah kita buat, yaitu grade charge. Yang mana ini nanti untuk menyimpan nilai yang diinputkan oleh user. Kemudian switch ini adalah kondisi yang diisi dengan variabel. Oke, untuk case yang pertama, variabel grade ini isinya adalah A. Untuk case yang pertama ini true atau false. Kalau true, menjalankan barisan yang ke-12 ini, yaitu luar biasa. Kemudian jangan lupa ditutup dengan break. Kenapa? Karena break ini menandakan dia akan mengabaikan yang di bawahnya atau yang di bawahnya ini. Nah, jadi harus ada break ya agar dia tidak ngecek lagi di bawah karena case yang pertama ini sudah bernilai true. Kemudian untuk case yang selanjutnya B, C ini sama dengan case yang A. Oke, kalau untuk yang case yang D dan yang E ini kalau ya kalau untuk yang D berarti true-nya di mana? True-nya ketika di baris ke-20 case variable grade itu sama dengan true. Cout-nya di mana yang ditampilkan? Karena ini tidak ada break-nya, maka dia akan menjalankan cout yang di bawah. Cout yang di bawah ini. Jadi cout yang baris ke-22 itu miliknya D dan E. Kemudian di sini baru ada break-nya agar tidak menjalankan yang bawahnya, yang default, cout, grade salah. Apabila dari kelima case ini bernilai false, maka dia akan menjalankan yang default. Default apa? Yaitu kita tampilkan grade salah. Di sini grade salah. Karena kita hanya mengakomodir grade ABCD saja. Oke, kalau sudah kita jalankan codingan. Nah, di sini input grid-nya kita masukkan A. Nah, di sini hasilnya adalah luar biasa, sama seperti case yang nomor A ini, yang pertama, yaitu cout-nya adalah luar biasa. Kemudian, jika kita masukkan grid-nya itu adalah B, maka case B ini akan menghasilkan cout bagus. Kemudian kalau kita masukkan grade C, itu hasilnya akan cukup sama seperti case cout yang ini, yaitu cukup. Kemudian kalau semisal kita masukkan inputnya case D, itu akan tertulis under remedy sama seperti case yang E, karena di sini breaknya ada di bawah cout E. Itu sama apabila kita masukkan case E, yaitu hasilnya under remedy di sini. Kemudian apabila kita masukkan input di luar dari kelima case ini, apabila kita masukkan F, maka hasilnya adalah grade salah, yaitu di default ini. Karena F itu tidak masuk di case yang kelima ini, antara A, B, C, D, E. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke codingan yang berikutnya. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Nah, di sini ada percabangan operator ternary. Percabangan menggunakan operator ternary merupakan bentuk lain dari percabangan if atau else. Bisa dibilang bentuk singkatnya dari if atau else.
Nah, di sini ada kondisi. Apabila bersifat true, maka kondisi ini akan menjalankan yang pertama. Dan kemudian apabila kondisi ini bersifat false, maka dia akan menjalankan yang kedua. Oke, untuk contoh codingnya seperti ini. Berapakah hasil dari 3 ditambah 4? Kalau yang diinputkan itu 7, maka bilangan 7 itu masuk ke jawaban. Maka jawaban ini kita cek. Kalau nilai jawaban ini sama dengan 7, jawaban ini sama dengan 7, maka karakter benar ini diinputkan ke hasil. Benar ini diinputkan ke hasil. Contoh jawaban di sini adalah 7. 7 ini masuk ke variabel jawaban yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini. Kemudian variabel jawaban ini dicek apakah isinya adalah 7. Kalau true, maka karakter benar ini kita masukkan ke variabel hasil. Yang mana nanti tipenya adalah string. Di sini variabel hasil tipenya adalah string. Variabel hasil ini nanti kita panggil lagi di bawah. Di sini. Kalau seandainya yang diinputkan adalah 8, di sini jawaban ini 8, maka kita cek di sini apakah jawaban 8 bernilai 7, nilainya false, maka akan menjalankan statement yang kedua, yaitu karakter salah. Karakter salah ini. Kemudian akan dimasukkan ke variabel hasil. Variabel hasil. Yang mana variabel hasil ini akan dipanggil lagi di bawah ini. Oke, kalau sudah kita langsung jalankan saja. Nah, di sini masukkan jawaban. Nah, di sini kan sudah terjawab. Jawabannya adalah 7. Nah, di sini jawaban Anda adalah benar. Berarti jawaban ini adalah atau jawaban ini bernilai 7. Tapi kalau semisal jawaban ini saya kasih angka 8, dia akan menjawab salah. Karena 8 ini bukan sama dengan 7. Oke, jelas ya? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Oke, kalau sudah kita lanjut ke coding selanjutnya. Di sini ada tugas. Kita disuruh untuk mengerjakan coding ini. Di sini saya sudah coding. Nah, di sini ada. Nah, di sini seperti biasa ada fungsi in main. Nah, di sini ada tipe data float. Tipe data float ini pilihannya ada panjang, lebar, dan jari-jari. Nah, ada juga const float atau nilai tetap. Di sini nilai tetapnya adalah pi sama dengan 3.14. Oke, selanjutnya ada menu. Nah, di sini ada siot pertama yaitu menghitung luas dan keliling persegi panjang, dan kedua siotnya ada menghitung luas dan keliling lingkaran, dan siot yang ketiga yaitu exit keluar. Kemudian di sini ada sistem CLS. Sistem CLS sendiri di sini untuk membersihkan terminal, untuk meng-clear terminalnya. Oke, kemudian di sini jika pilihan sama dengan 1, di sini kita akan menghitung siot yang pertama. Di sini yaitu menghitung keliling luas, keliling persegi panjang. Di sini kita akan menghitung yang pertama yaitu menghitung luas dan keliling persegi panjang. Di sini kita menggunakan if yang pertama yaitu pilihan 1. Di sini masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar, masukkan luas persegi panjang, dan masukkan keliling persegi panjang. Oke,
Di sini GoTo menu itu adalah kembali lagi ke menu yang pertama, yaitu di menu yang ini. Oke. Kemudian di sini ada else if. Else if ini memiliki pilihan sama dengan dua. Pilihan sama dengan dua ini kita untuk mencari siot yang nomor 11 ini, baris 11 ini, yaitu menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah, di sini else if-nya pilihan dua, yaitu pertama siotnya masukkan jari-jari, masukkan nilai jari-jari. Kemudian eh, sinnya kita masukkan jari-jari, kemudian siotnya luas lingkaran, siot keliling lingkaran, kemudian kembali lagi ke GoTo menu yang pertama tadi, yang di sini. Nah, kemudian eh, kita lanjut ke pilihan yang ketiga, yaitu else if. Pilihan yang ketiga. Di sini ada sin ignore. Kemudian ada juga else. Di sini ada seot, yaitu pilihan salah, tekan untuk melanjutkan di sini ya. Kalau sudah kita pergi ke GoTo menu. Oke, kalau sudah kita langsung coba jalankan. Nah, di sini sudah tertampil menu yang pertama, yaitu menu ini ya, menu yang ini, yaitu ada menghitung luas dan keliling persegi panjang, menghitung luas dan keliling lingkaran, 3 exit atau keluar. Oke, di sini kita masukkan pilihan satu. Nah, di sini kita masukkan nilai panjangnya. Misal kita masukkan nilai panjangnya 4 dan nilai lebarnya adalah 6. Nah, di sini luas persegi panjangnya 24, keliling persegi panjangnya 20. Nah, di sini kita menjalankan if yang pilihan satu di sini. Kemudian kita lanjutkan, kita enter. Oke, kalau sudah kita langsung masukkan CLS untuk masuk ke if yang kedua. Oke, selanjutnya kita masuk yang ke else if. Di sini kita jalankan. Di sini kita masukkan pilihan 2. Masukkan jari-jarinya, kita masukkan jari-jarinya 4. Nah, di sini sudah ada masukkan nilai jari-jari 4, luas lingkarannya 50,24, keliling lingkarannya 25,12. Nah, di sini sudah ada, di sini masukkan nilai jari-jari, luas lingkaran, terus keliling lingkaran. Kalau sudah, kita ketikkan CLS lagi untuk membersihkan terminalnya. Nah, kemudian itu yang ketiga, else if, kita masukkan pilihan ketiga. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini tidak ada ya. Karena di sini juga tidak ada GoTo menu. Jadi kalau semisal kita enter, ini akan kembali. Nah, kalau untuk yang yang pilihan keempat, di sini else, coba kita jalankan. Kita pilih angkanya 4. Nah, di sini pilihannya salah. Tekan enter untuk melanjutkan. Nah, di sini Chin get ini adalah enternya. Jadi kalau semisal kita tekan enter, nah kalau semisal kita tekan enter, maka akan kembali lagi ke GoTo menunya. Oke, oke, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan tentang percabangan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.